Gimana kabarnya nih rekan-rekan semuanya? Sehat ya? Semoga selalu dalam 11 ya, di mana untuk pertemuan ke-13 ini sebetulnya yang disampaikan itu akan sedikit, cuman nanti kita akan sharing aja. Sharing terkait nanti terhadap data-data yang rekan-rekan semua. Nah, kenapa materi ini disampaikan pada pertemuan kali ini? Karena tidak dipungkiri ya, untuk penggunaan data eh, geospasial ini istilahnya apa ya, pengguna antar pengguna atau katakanlah antar instansi yang menggunakan itu terkadang mereka itu menggunakan aplikasi yang berbeda-beda ya. Sebagaimana diketahui ketika aplikasi yang berbeda sudah pasti data inputnya pun akan berbeda karena setiap aplikasi itu kan dia mempunyai jenis tipe datanya masing-masing. Sebagai contoh aja kalau misalkan kita berbicara Esri ya dengan ArcGIS dan ArcMap-nya, dia datanya itu kan akan berbentuk shapefile dan juga geodatabase atau GDB yang biasa kita sebut. Lain halnya kalau misalkan kita berbicara aplikasi yang digunakan itu misalkan AutoCAD ya. Nah, untuk AutoCAD ini memang masih sangat digunakan sekali gitu ya untuk beberapa instansi. Yang sering digunakan untuk pemetaan juga yang terkait penggunaan aplikasi AutoCAD ini, BPN juga masih sering menggunakan. Kemudian terkait penggunaan lain itu golongannya apa namanya, PU sipil ya, kesipilan itu masih sering menggunakan. Kan formatnya untuk AutoCAD ini kan DWG kan ya. Nah, itu kan berbeda format. Kemudian kalau misalkan ingin tampilannya katakanlah menyatu dengan Basemap secara mudah, itu juga bisa ditampilkan juga melalui Google Earth ya, dengan formatnya itu KML. Selain itu juga maksud dari konversi antar format file banyak juga yang lain, misalkan seperti katakanlah konversi yang dari awalnya menjadi titik menjadi sebuah garis, dari sebuah garis menjadi sebuah poligon, katakanlah dari sebuah peta menjadi GeoPDF. Kan sering sekali tuh sekarang itu aplikasi-aplikasi pemetaan yang berbasis Android yang smartphone itu kan menggunakan PDF yang sudah mempunyai referensi spasial ya, atau GeoPDF sebutannya. Jadi nanti PDF-nya itu ketika kita upload atau misalkan kita import di dalam aplikasi itu, nanti dia akan nempel ya dengan base map yang ada di sana. Dan ketika kita melakukan survei lapangan pun akan sangat mempermudah kita karena base map-nya kita sendiri yang buat. Nah itu ya, cuman untuk pertemuan kali ini sebetulnya banyak yang harus dikonversi itu, cuma nanti kita akan berfokus saja kepada dua ini ya, yang sering digunakan, yaitu konversi ke KML, ya. Kemudian ada yang ke CAD di sini atau AutoCAD atau DWG di sini namanya. Nah, sebetulnya banyaknya kalau misalkan kita ingin pelajari satu persatu gitu, khususnya untuk spasial ini ya, data spasial ini. Nah, ini nanti diajari oleh teman-teman semuanya. Untuk data-datanya nanti ya, teman-teman sekarang yang akan dibahas ini saja. Selebihnya nanti bisa improvement sendiri. Bisa nanti pada saat kita katakanlah terjun di dunia industri pemetaan ini sangat-sangat sering digunakan ya. Sebagai contoh misalkan kita punya data Excel nih. Excel ilustrasikan ya kemarin kalian katakanlah ke lapangan itu kan data-data hasil recording di lapangan, plotting itu kan dibentuk dalam atau dibuat dalam Excel kan ya formatnya kan ya. Ketika dia ingin diplottingkan ke dalam aplikasi JIS itu kan perlu dikonversi kan, makanya perlulah ini konversi. Kemudian kalau misalkan analisis spasialnya berbasis katakanlah lebih ke apa ya, database saja, misalkan itu bisa Excel to table.
Nah, kalau misalkan kalian nih punya data KML, pengen ditampilkan di dalam ArcGIS, itu kan perlu harus dikonversi ke dalam shapefile. Kalau misalkan kalian punya shapefile, pengen ditampilkan ke apa namanya yang berbasis Google itu, tadi perlu dikonversi ke KML. Misalkan kalian punya data shapefile nih, pengen dibuka di aplikasi CAD, itu kan harus dikonversi dulu kan ya. Nah, kemudian katakanlah ketika kalian dapat peta nih dari instansi, dia bentuknya PDF, itu perlu di-plottingkan ke dalam aplikasi ArcGIS, itu kan harus dikonversi dulu ke dalam ke geotiff kan di situ. Raster to polygon, polygon to raster, dan lain sebagainya. Nah, cuman kenapa kita akan bahas dua ini? Karena yang familiar itu bukan familiar ya, Pak, dalam arti sering digunakan gitu pada saat kita terjun di dunia industri lah. Kenapa saya pilih dua ini? KML dan AutoCAD. Nah, KML ini kaitannya nanti dari segi visual ya, lebih bagus. Karena nanti dia itu ada base map-nya kan dari Google itu. Base map-nya di mana base map itu kan bisa ada yang sudah 3 dimensi dan lain sebagainya. Itu akan sangat menarik gitu tampilannya. Apalagi keperluannya untuk presentasi. Itu sangat-sangat berguna ya. Kemudian, nah kenapa AutoCAD di sini sebetulnya? Karena pertimbangannya banyak instansi yang masih menggunakan AutoCAD dia untuk DWG-nya. Makanya kenapa perlu nih. Ketika kalian katakanlah main aja misalkan ya ke salah satu instansi yang berkaitan dengan kesipilan itu, misalkan katakanlah ke BBWS atau apa, biasanya datanya bentuknya DWG dia. Nah, ketika datanya bentuknya DWG, ini ditampilkan di aplikasi ya kita sebut misalkan ArcGIS, itu kan harus dikonversi dulu, nggak serta merta kita langsung tarik open gitu, buka nah, seperti itu. Nah, makanya di sinilah kita akan bahas untuk konversi-konversi ini. Sebelumnya mungkin buat rekan-rekan semuanya ada yang pernah mungkin melakukan konversi data ini, boleh cerita mungkin pengalamannya. Ada diskusi aja gitu ya, santai aja. Ada? Misalkan, oh iya saya pernah nih Pak, waktu kemarin buat presentasi misalkan, pengen ditampilkan di Google nih, Google Earth, cuman nggak tahu nih harus pakai format apa, pakai shapefile juga bisa langsung di ini, cuman baiknya pakai apa, file dengan ekstensi apa ya, gitu. Barangkali ada, nggak ada, atau belum pernah sama sekali. Oke, kalau misalkan mungkin udah ada yang pernah ya, kalau misalkan nggak mau kita lanjut aja. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, di sini ada KML lah. Kenapa ada KML sendiri? Karena sering banget digunakan sih ini. Open juga kan KML itu kan. Jadi kalau misalkan kita lihat dari istilahnya, KML itu kan ini kan, KML gitu. Ini. Ada juga yang menyebut itu, yang ada juga satu tipe lagi, sorry bukan menyebut ya. Satu tipe lagi itu KMZ itu. Jadi KML KMZ lah yang dipakai. Ya digunakan oleh Google kan ya. Dan ini juga itu dia sudah
Mas Aditnya keluar sebentar ya. Masuk suara saya? Mohon maaf, tadi terputus teman-teman, rekan-rekan, mahasiswa-mahasiswi semuanya. Ada, Pak. Masuk ya? Ada yang berkomentar barangkali takutnya sinyalnya masih jelek dan nggak masuk. Sudah aman Pak Said? Ini diem-diem semua. Sudah aman. Siap. Terima kasih Pak Dio. Mohon maaf, udah tampil lagi apakah slide saya ini? Sudah, Pak. Udah ya, sip. Terima kasih banyak ya. Nah, untuk slide terakhir, soalnya udah slide akhir gitu. Nah, untuk datanya, ini nanti saya akan kirimkan ya link datanya. Seperti biasa ya, untuk data nanti juga saya akan upload juga linknya di Google Classroom. Dan untuk tata cara ataupun misalkan kita praktikumnya biasa ya, nanti saya akan ilustrasikan dulu. Nanti teman-teman atau rekan-rekan semuanya bisa mempraktekkan juga gitu ya. Tapi sebelum saya mulai buka aplikasi ArcGIS, teman-teman semuanya bisa buka terlebih dahulu juga aplikasinya. Dan kemudian kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh kita diskusi dulu. Ada terkait materi-materi sebelumnya pun nggak masalah gitu. Kita diskusi aja. Ada yang mau ditanyakan, barangkali misalkan yang kemarin topologi masih ada yang mengganjal, boleh. Barangkali terkait editing masih ada yang kurang paham, mangga dipersilakan. Barangkali misalkan georeferencing pun katakanlah masih belum bisa, nggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya simple ya untuk pertemuan sekarang itu kan versi hanya klik dan klik gitu selesai. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Silakan nama siapa, dari kelas Ya, nama apa? saya Aditya Ramadan Sasti. Boleh. Izin Kelas bertanya terkait materi sebelumnya sebenarnya yang terkait kelas apa? Mohon digitasi. maaf, Nah, Mas. misal sudah mendigitasi perkebunan gitu, Pak. Nah, namun di tengah-tengah perkebunan tersebut ada sebuah permukiman. Nah, Oke. jadi si permukiman itu dikelilingi oleh perkebunan. Nah, untuk memunculkan si permukiman itu supaya tidak tertimbun oleh perkebunan itu caranya bagaimana ya, Pak? Baik, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Saya tampung dulu ya. Mas Aditya R. Sati ya, R. Oh Sasti, iya, Mas Pak. Aditya. Sebenarnya saya sudah menemukan caranya, Pak. Cuman sedikit Oke. ribet gitu, Pak. Harus menggunakan cut tool dan juga delete atribut. Nah, mungkin ada cara yang lebih mudah atau mungkin emang kayak gitu caranya gitu, Pak. Oke, siap Mas Aditya Ramadan Sasti ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Saya collecting dulu Mas ya. Sambil diskusi aja kita. Ada lagi selain Mas Adit?
Kalau nggak ada, sambil coba dipikirkan, barangkali ada yang menemukan kendala, bisa kita sharing di sini. Mas Adit, masih standby ya? Coba saya jawab terlebih dahulu pertanyaannya. Halo Mas Adit, Iya, Pak. standby ya. Saya akan coba jawab pertanyaannya terkait bagaimana sih cara biar tidak teroverlap gitu kan, biar nggak tertutup ya. Ketika ada katakanlah perkebunan ataupun hutan, biasanya kita sering ada kasus juga seperti itu ya. Di tengah-tengah sebuah kawasan hutan, dia itu ada permukiman. Nah, permukiman yang seperti itu tuh biasanya kita sebut tuh enclave di situ ya. Nah, bagaimana cara biar nggak teroverlap? Ya memang secara logisnya kan memang tinggal dihapus kan ya, betul ya, tinggal dihapus yang poligon untuk yang kalau kasusnya Mas Adit kan perkebunannya tinggal dihapus. Cuman nah ini menarik juga ya, cara yang tercepatnya ada nggak sih kira-kira untuk menghapus poligon itu gitu. Nah, ketika kita menghapus ya di dalam data spasial itu sudah otomatis juga untuk atributnya pasti hilang juga ya, kehapus. Jadi memang banyak cara Mas ya untuk menghilangkan poligon di bawahnya itu. Pertama memang bisa dengan apa namanya yang tadi digunakan itu? Tulisnya lupa saya. Dari editor, Pak. Cut polygon. Pakai cut polygon, oke, pakai yang cut polygon gini ya. Bisa juga pakai apa namanya yang di editor tuh ada juga tuh satu lagi yang namanya clip itu loh Mas. Nah, itu saya coba ilustrasikan ya, itu mudah ya. Terus ada lagi satu lagi itu sebetulnya pakai erase Mas. Nah, pakai erase. Saya coba sharing ya di sini ya. Sebelum kita mulai ke situ. Karena untuk konversi cepat banget sebetulnya materinya. Itu data-data bisa di-download ya, rekan-rekan semuanya. Di-download datanya, nanti kita akan coba simulasi bersama. Cuman saya praktekkan dulu yang pertanyaan Mas Adit di sini ya. Data. Coba pakai data ini ya, untuk yang pertemuan 13. Ada tampil ya semuanya ya? Anda tampil? Ada, Pak. Yang jadi perhatian, sebetulnya kalau untuk menjawab pertanyaan ini, pertama yang harus diketahui itu poligonnya itu antar poligon dengan kebun, dengan katakanlah permukiman itu apakah di satu layar yang sama? Kalau misalkan di satu layar yang sama, bisa dengan langsung tadi ya dari editor, misalkan pakai clip kah, pakai cut polygon kah, ya kan ya, atau misalkan kita pakai di digit terus dihapus kah, itu bisa. Cuman kalau misalkan kasusnya dia itu misalkan ya dalam layar yang berbeda gitu. Dalam layar yang berbeda misalkan ada satu poligon lagi di sini. Poligon 2. Nah, pakai standar aja. Oh, udah nanti. Nah, misalkan adanya 2 poligon nih berbeda. Lah, waktu kasusnya Mas Adit ini apakah di satu poligon atau layar yang sama atau di berbeda? Layernya sih sama, Pak. Jadi layar yang sama ya. Berarti sekalian saya contohkan 2 kasus yang berbeda berarti Mas ya. Nah, ini buat apa ya istilahnya pengetahuan juga buat yang lain lah. Nah, ketika dia itu ada di layar yang sama, yang kasusnya Mas Adit tadi, berarti saya akan coba poligon dulu di sini. Misalkan seperti ini Mas ya. Asumsikan seperti ini ya, dengan ada atributnya. Nah, ketika di layar yang sama ingin menghapus di belakangan, sudah barang tentu ya editor harus aktif di sini. Dan hati-hati ya ketika pakai editor, selalu saya informasikan di sini. Soalnya kalau misalkan kita tanpa sadar takut kegeser segini, nah ini akan merusak data kita gitu. Makanya hati-hati ketika pakai yang namanya edit tool. Nah, baiknya kalau misalkan hanya untuk keperluan menseleksi ya, pakai selection tool aja di sini, pakai select picture. Klik di sini, misalkan yang akan dibolongin kan Mas ya, bisa juga langsung pakai ini Mas. Nah, ini kan langsung bolong nih Mas.
Tuh, ya, ya kan ya, langsung bolong. Kalau misalkan katakanlah pengen pakai ini, cut polygon pun ya sebenarnya nggak masalah, cuman kalau pakai cut ini ya memang kita harus digit seperti ini gitu. Nah, baru nanti bolong di sini ada 2. Itu ya. Sama aja kan ya. Peruntukannya ketika kita lihat di sini pun tetap atributnya masih ada, tapi kalau ini atribut yang ini yang ada, yang belakangnya kosong gitu. Jadi ketika kita klik yang layer ini, dia akan terpotong di sini. Ketika layer ini diklik pun terpotong. Nah itu. Tapi ketika kasusnya poligonnya berbeda, bisa juga pakai erase mas, yang tadi. Ya. Nah pakai erase itu biasa main di toolbox di sini ya. Atau misalkan di searching aja kalau misalkan susah-susah nyari, kan di sini ada erase itu. Nah erase ini sama sih, lebih ke menghilangkan di discard. Itu mas ya. Itu sih yang saya tahu, barangkali ada misalkan rekan-rekan yang lain mengetahui gitu bisa lebih cepat lagi, bisa di-sharing mungkin barangkali. Ada mungkin? Gimana Mas Adit? Ada yang mau ditanyakan Oh, lagi selain iya itu? Pak. Makasih Pak. Sudah Iya. paham Pak. Ada yang lain mau sharing barangkali terkait editing tool ini? Kalau nggak ada, kita langsung masuk ya ke materi untuk pertemuan hari ini. Ada? Boleh satu lagi mungkin Pak? Boleh. Ya, karena saya awalnya kan mendigitasi peta itu nggak pakai geodatabase ya Pak. Jadinya nggak bisa Oke. dianalisis topologi gitu Pak. Solusinya bagaimana? Iya. Bagus sekali pertanyaannya nih. Ada yang pernah pakai quantum JIS nggak? Saya tanya deh, pengusung open source nih, saya juga sebenarnya suka pakai open source gitu. Kalau misalkan kalian pakai open source yang quantum JIS, untuk melakukan topologi itu nggak perlu di dalam GDB. Cuman kalau misalkan kalian pakainya ArcMap yang dari ArcGIS itu, memang ya, kalau untuk melakukan topologi harus di dalam GDB. Gitu. Jadi solusinya ketika kalian tetap pakainya ArcGIS, ya mau nggak mau si data itu harus dimasukkan dulu ke dalam GDB. Di dalam GDB-nya pun si topologi itu kan harus disimpan di dalam yang kemarin itu loh. Ada yang masih ingat? Kan ada GDB. Di dalam GDB itu ada apa? Di dalam apa itu ada Fitur apa? dataset. Iya, di dalam fitur dataset. Oh. Gimana Mas Adit? Mungkin itu yang bisa saya jawab. Berarti harus manual diimport ke dalam GDB terlebih dahulu ya Pak? Iya, harus manual diimport. Bisa diimport ya. Oke Pak, terima kasih. Iya, makanya alangkah baiknya memang pada saat kita, katakanlah kita udah enak nih menggunakan ArcGIS ya. Jadi kalau misalkan buat data spasial dan apa-apa memang biasakanlah di dalam GDB. Selain istilahnya apa ya, manajemen datanya itu tertata gitu di dalam GDB, karena memang seperti tempat penyimpanan juga gitu sebenarnya dalam GDB. Jadi rapi gitu, per kelasnya masing-masing, per unsurnya masing-masing gitu. Jadi nggak dalam satu folder datanya banyak gitu. Ada unsur apa, misalkan jalan disatukan dengan sungai juga di situ, batas juga di situ, misalkan ada penggunaan lahan juga di situ, maka ribet gitu nanti. Tapi kalau misalkan kita kelaskan masing-masing, misalkan untuk unsur penggunaan lahan isinya apa aja, ya hanya berkaitan dengan penggunaan lahan saja, yang berkaitan dengan administrasi, ya batas-batas dan lain sebagainya, dan seterusnya. Makanya biasakanlah di situ untuk menggunakan geodatabase kalau misalkan kalian menggunakannya aplikasi ArcGIS. Nah, cuman kalau misalkan kalian ingin menggunakan Quantum JIS pun gitu, ketika kalian download cookie itu kan disediakan juga kan ya. Ketika kalian menggunakan Quantum itu cookie itu menyediakan di situ bentuknya memang folder sih, cuman tertata aja seperti dalam
geodatabase gitu, unsur-unsurnya. Cobain aja nanti kalau misalkan ini. Ya, kita coba simulasi dulu berarti ya. Nanti baru kita diskusi lanjut lagi ya. Saya balik lagi ke tampilan aplikasi saya. Mohon ya untuk teman-teman rekan-rekan semuanya, diwajibkan ya untuk membuka aplikasinya sambil memperhatikan. Nah, nanti setelah saya mempraktekkan, barulah rekan-rekan semuanya itu bisa mempraktekkan dan juga nanti akan saya coba tanya di situ ya. Nah, ini kan kalau di sini kan save file kan ya, nggak di dalam GDB. Untuk data contoh ini kalau untuk GDB pun ada di sini ya. Kalau ingin dibuat GDB-nya gitu. Nah, yang pertama itu kalau KML itu sebenarnya tinggal diketik aja gitu. Makanya kenapa pertemuan sekarang itu singkat gitu. Nah, di sini ya. Lokasinya di mana sih gitu, terkait KML ini kalau misalkan kita bicaranya di dalam toolbook, di dalam aplikasi ini ya gitu. Nah, kalau misalkan aplikasi kuantum pasti beda lagi, harus download dulu pluginnya di situ ya untuk KML ini. Nah, dia tuh ada di conversion di sini nih. Jadi apa ya, sebetulnya udah rapi ya, enak ya kalau menggunakan aplikasi ArcGIS ini karena sudah apa istilahnya, terkategorikan gitu tools-tools itu masing-masing. Nah, di sini ada nih, ada Excel. Kalau misalkan mau Excel to table, table to Excel. Misalkan nih kalian dari GPS, data GPS itu kan GPX. Bagi yang pernah melakukan survei lapangan yang menggunakan khususnya handheld ya, yang Garmin, kemudian dan yang lain-lain yang biasa kita sering pakai Garmin sih. Itu kan outputnya itu kan GPX. Nah, ketika ingin ditampilkan atau diimportkan ke dalam aplikasi GIS itu kan perlu dikonvert, pakailah yang namanya GPX to features di sini. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan KML adalah di sini gitu. KML to layer gitu. Di sini ya. Kalau misalkan di sini mau ke PDF bisa juga di sini PDF to TIFF. Nah, cuman kalau misalkan PDF-nya itu dia sudah mempunyai spatial reference atau katakanlah geo PDF. Nah, PDF kalau dalam data spasial itu beda ya, ada yang PDF biasa, hanya PDF, tapi ada satu lagi PDF itu geo. Geo yang artinya sudah mempunyai georeference gitu, ada referensi spasialnya. Jadi PDF itu ketika ditampilkan di aplikasi GIS itu dia akan sesuai dengan lokasi koordinatnya gitu. Dengan lokasi absolutnya di mana nempel dia nanti ketika ditambahkan base map. Kalau misalkan PDF yang kita punya katakanlah PDF biasa, ketika dikonvert ke TIFF ya dia tidak akan mempunyai informasi referensi spasialnya. Tapi kalau misalkan dia itu katakanlah geo PDF, nah ini ada yang udah tahu belum sebelum saya lanjut geo PDF gitu? Atau sudah pernah dengar gitu istilah geo PDF? Boleh lewat chat juga atau resian boleh. Sambil sharing ya, nggak usah malu-malu, saya juga sama saling belajar. Ada? Baru pertama dengar, coba resian deh, saya pengen tahu dulu. Yang baru pertama dengar, coba resian, yang katakanlah udah biasa, nggak usah resian. Jadi nanti kalau nggak ada yang resian, berarti sudah biasa dengar semua. Coba. Wadah ini resian semua ya. Cari aman ini resian semua nih. Nggak sih, sharing aja sih kalau misalkan ada yang pernah tahu istilahnya, kan kita bisa diskusi gitu, kita bisa menambah wawasan dan juga buat orang-orang yang lain kan bisa bertambah juga pengetahuannya. Saya lagi cari dulu yang nggak resen nih. Saya pernah Pak, pas kemarin mau survei lapangan. Jadi Oke, ada siapa? Nama siapa? Mohon maaf. Kelas apa? nama saya Purwanto Pak. Mohon maaf Oh, kalau Mas di sini. Purwanto. Siap. Maaf kalau di sininya agak tidak kondusif Pak, karena ada tetangga yang sedang nikahan. Selamat berarti buat tetangga Mas Purwanto ya.
Ya, jadi kemarin Pak pas survei lapangan tuh kan saya tuh buat peta yang pedoman mana titik-titiknya itu. Kemudian Ya. sebelum dimasukkan ke yang AjMap itu, jadi si data itu pas diekspor harus kan ada tuh pas mau diekspor pas mau diekspor tuh termasuk dengan informasi geospasial. Jadi ada yang harus dicentang supaya si PDF itu punya data geospasial. Jadi pas dimasukkan ke AjMap-nya itu si PDF-nya punya tahu nih titik koordinatnya di mana aja. Mungkin seperti itu ya Pak untuk GeoPDF tuh. Yang seperti ini Mas ya, untuk ekspornya Mas ya, yang di advance ini ya? Iya Pak, pas di advance Iya, itu. betul sekali nih, cakep Mas. Jadi mempermudah ya Mas ya, ketika kita ingin melakukan survei lapangan, ketika kita punya data base map yang memang kita tahu dan kita buat, itu akan sangat mempermudah gitu. Jadi betul ya pada saat kita ekspor PDF, kan kadang-kadang orang itu katakanlah nggak terlalu ngalah ada di advance ini, paling di format aja, oh ya harus PDF ya gitu misalkan formatnya gitu. Di sini oh ya PDF, oh resolusinya berapa sekian, oh guys udah selesai gitu kan ya. Cuman kalau misalkan iya ingin ada tambahan, ada referensi spasialnya, nah di sini pun bisa diklik yang ini, terus ini di checklist nih. Jadi nanti apa ya? Selain juga ada referensi spasialnya ketika yang di bagian ini itu nanti di PDF-nya itu ada kayak layar-layarnya gitu bisa dinonaktifkan atau enggak. Ya makanya biasakan sering main ke sini nih advance nih kalau pakai aplikasi ArcMap ya. Nah, kalau misalkan yang pakai Quantum pun ada di situ pilihannya ketika di checklist, ada checklistannya ya. Nanti dia geode PDF. Kalau misalkan nggak di checklist ya PDF biasa gitu. Sip, terima kasih Mas Purwanto. Lanjut lagi ya berarti ya. Tadi sampai mana saya? Di sini ada from raster nih. Ada ya raster tuh ASCII, ada itu float, polygon, dan sebagainya lah, ada WML dan sebagainya lah Kang. Nah, ini juga ada JSON juga nih bagi yang sering main ke web kan, yang WebGIS itu kan sering dipakai yang JSON ini. Nah, kalau misalkan ini berkaitan dengan metadata, ini yang berkaitan dengan chart, yang DWG, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin convert, katakanlah punya data shape file nih ke KML, ya tinggal ini aja ya, layer to KML di sini nih. Karena layar itu berhubungan dengan per layar masing-masing. Kalau misalkan dia map tuh, kalau tidak salah ya, dia tuh map yang tampil di map ininya. Bisa diklik aja di sini, atau bisa di searching tadi. Kalau misalkan lupa di situ kan enak banget kan di aplikasi itu tinggal searching, di search kan ada di sini kan layar tuh KML sama di sini ya. Lokasinya pun sama di sini ada nih. Nah, toolbox, sistem toolbox di conversion tools katanya di conversion tools kan ini kan. Nah, conversion tools terusan di to KML katanya berarti to KML. Nah, ini to KML kan. To KML, layer to KML, layer to KML gitu. Jadi kalau misalkan pengen tahu di sini ya tinggal di hover aja di atas sini ya, nanti akan keluar tuh informasinya. Tinggal diklik aja, nanti tinggal dimasukkan saja ini mah. Karena nggak terlalu ini ya, tempat penyimpanannya di mana. Ininya tinggal di setting saja. Nah, terkait ini layer output scale-nya bisa dibaca saja di sini. Kemudian di sininya apa? Data content propertinya, kalau misalkan pengen hanya katakanlah gambarnya saja bisa diklik, kalau misalkan pengen ada informasinya ya jangan, biarkan ini extend property itu nanti extend si batasan luas ini akan diekspor kalau pengen ditentukan. Ini image propertinya, kalau misalkan apa ya DPI-nya ada juga di sini dan lain sebagainya lah bisa disetting dan dipelajari ya tinggal di oke saja udah kalau begini. Makanya sebenarnya nggak terlalu ribet sih kalau untuk ini. Nah, udah selesai kan ya. Nah, kalau untuk yang cat ya tinggal di cat aja di sini. Gitu. Ekspor misalkan nih. Polygon juga gitu. Nanti kan dia DWG di sini formatnya kan. Nah, ini outputnya DWG berapa nih? Nah, iya satu lagi yang penting ya. Berkaitan dengan aplikasi, ketika kita menyimpan data
data di aplikasi yang versinya itu di bawah, ketika ingin dibuka data di versi yang terbaru, biasanya kan langsung terbuka. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita nyimpen data itu dengan versi aplikasi yang terbaru, kita buka di versi yang lama, itu kan akan bermasalah. Iya nggak? Ada nggak yang pernah kasus kayak gitu? Contoh misalkan gini nih, kalian punya data, saya bicarakan ArcGIS ya, kalian nyimpan workspace nih, MXD, kalian buat di katakanlah laptop rental atau laptop teman kalian itu versinya itu 10.8 gitu. Kalian buat peta udah rapi, udah bagus. Kemudian kalian simpen langsung di situ. Kalian lupa gitu di situ misalkan versi aplikasi di laptop yang Anda atau kalian punya itu ternyata under version ya, dalam arti lebih rendah versinya daripada aplikasi yang dirental atau teman Anda itu. Nah, ketika akan membuka itu kan nanti akan kesulitan ya di situ ya. Mbak Kairunisa betul ya? Mbak Kairunisa? Ada Mbak Kairunisa? Mbak Kairunisa pernah nih mengalami kasus seperti ini. Makanya ketika berkaitan dengan simpan menyimpan data, ini perhatikan versi aplikasi ya, karena memang akan berpengaruh di situ ya. Nah, makanya di sini ada versi-versinya nih kalau untuk DWG nih. Karena kasus kemarin aja, kita mendapatkan sebuah data dari klien, ketika kita ingin buka data DWG ya, ketika kita pengen buka data DWG, ternyata pas dibuka itu nggak mau kebuka, karena memang eh, disimpannya di aplikasi dengan versi yang terbaru. Nah, itu kan jadi penghambat ya, harusnya katakanlah kerjaan itu bisa langsung dibuka dan diselesaikan dengan waktu yang cepat, ternyata kita perlu upgrade aplikasi dulu dan lain sebagainya gitu. Makanya penyamaan versi pada saat pengerjaan data itu baiknya memang dipertimbangkan ya, karena takutnya memang jadi masalah gitu di kemudian. Gitu. Ini ya kalau untuk TWG tinggal ekspornya di mana, biasa ini di setting aja. Ini tinggal di udah beres gitu. Nah, untuk yang konversi ini beres. Nah, ketika chat nanti dia bentuknya kayak gini ya, rada berbeda. Gitu. Itu sih kalau untuk konversi. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut diskusi lagi? Mbak Kairunisa, standby. Kairunisa Arini ya, yang kelas B. Suaranya nggak terdengar, Mbak. Atau barangkali sambil kita menunggu sharingnya Mbak Kairunisa dari teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan nggak ada, tadi kan yang saya ilustrasikan itu kan poligon kan ya, yang dikonversi. Nah, saya ingin melihat nih teman-teman, coba nanti saya sebut namanya, nanti bisa share screen ya, kita bisa saling lihat bersama bagaimana cara mengkonversi data ini. Coba misalkan saya sebut di sini untuk kelas A, perwakilannya siapa? Itu Mas Aris Darisman. Kemudian kelas B itu ada Mbak Ella Nurfadila. Kemudian kelas C itu ada Cepni Dawuda. Cepni itu cewek berarti ya Mbak Cepni ya. Coba dari kelas A dulu, atau kelas B dulu, atau kelas C dulu. Dipersilakan dari 3 orang perwakilan itu yang mau share screen terlebih dahulu. Ada standby semua orangnya atau nggak ada?
Mas Cepnya tuh Mbak Nim Dawuda Mbak kali ya, Mbak Cepni ada, kelas C standby. Kalau nggak respon nanti saya lewat berarti. Mas Aris Darisman standby. Bapak mohon maaf, saya kelas C Pak, bukan kelas apa? Mas Aris Darisman. Iya Pak. Oh, kelas C. Cuman waktu yang di awal itu yang ngirim Tadi aplikasi. saya itunya pakai HP Pak, pas masuknya Pak. Sekarang pakai laptop Pak. Jadi tadi saya awalnya pakai HP. Sekarang pakai laptop Pak masuknya. Iya. Yang NIM-nya ini kan 192170118. Iya Pak. Betul. Oh, soalnya di data saya itu kelas A Mas. Oh, mohon maaf berarti ya. Saya kelas C Pak. Ya, siap. Oke, saya ganti dulu nih ke kelas C. Di data saya kelas A Mas Aris, siap. Oke, ya. Gimana Mas? Ready Mas untuk share screen? Tadi Mas chat. Boleh Pak, saya coba share screen ya Pak. Monggo boleh, dipersilakan Mas ya. Kita sambil diskusi aja. Untuk yang lainnya dipersiapkan juga ya, yang kelas B ya. Oh, C35 ya Mas. Pak, buat file Aris tuh kayak gini mulu Pak. Bukan Gimana, dari gimana? sekarang sih, dari kemarin Pak. Ini tuh kemarin pas yang tugas yang kemarin Pak, yang sebelum UAS Pak, sebelum UTS. Nah, jadi si filenya tuh jadi semua tanda seru Pak. Oh, tanda seru kenapa nih? Pas saya lihat tuh Pak, yang sebelumnya kan ya, saya suka bikin dari awal. Nah, kalau yang ini mah jadi beda Pak, jadi beda, nggak ada kayak file itu Pak, kayak logo Argisnya Pak. Oke. Boleh ke konversi dulu Mas, baru nanti kita bahas ini. Kan datanya ada tuh yang kemarin, nanti kita bahas yang ini. Konversi gimana Pak? Datanya udah download yang tadi di chat atau belum download? Yang di chat belum Pak. Download dulu atuh. Oke Pak. Buat semuanya download dulu ya. Nah, kita kan praktek nih. Iya Pak. Oke, sambil download saya bahas dulu yang inilah. Bisa share lagi Mas? Mas Aris boleh di-share lagi screen-nya? Boleh Pak, sebentar Pak. Ini Pak, saya mau download dulu Pak. Oke. Mungkin saya stop share dulu ya Pak. Saya download dulu nanti. Saya akses lagi Pak. Buat yang kelas B, Mbak, sudah siap Mbak Ella? Ada Mbak Ella? Coba saya ketik dulu ya, Ella ada nggak? Oh, Ella memang tidak ada ya. Mohon maaf, Ella memang nggak ada ya. Saya ganti ya, memang di situ nggak hadir. Mas Lutfi Fauzan ada? Lutfi Fauzan. Lutfi, ada ya? Mas Lutfi, ada Mas Lutfi? Halo? Mas Lutfi tidak merespon ya. Suara saya jelaskan ya, mohon maaf, isi suara saya tidak terdengar gitu, takutnya salah di saya. Jelas Pak. Oke. Mbak Helmalia Aldona kelas apa Mbak? Mbak Helmalia.
Saya kelas A, Pak. Oh, kelas A ya. Nah, kebetulan kelas A belum ada perwakilannya karena Mas Faris kelas C. Boleh Mbak dipersiapkan ya Mbak untuk di share screen. Mohon maaf Pak, sebelumnya apa Ya, boleh iya, kamera kalau- belakang aja Pak? Soalnya saya join di HP, kalau pakai laptop suka nge-lag. Tapi saya sambil buka gitu Pak. Nggak apa-apa, boleh. Tapi secara garis besar udah ini ya Mbak ya, untuk konversi ini ya, karena memang itu mah hanya ini aja sih, ingat tempat penyimpanan dan tools apa yang digunakan gitu untuk konversi. Mas Aris sudah siap? Belum Pak, ini masih download Pak. Di sini jaringannya Oke. agak ini Pak. Siap, siap. Saya ganti dulu ke kelas A ya, Mbak Anita Retnaningsi, ada. Anita R ya, ada ya. Mbak Anita R standby. Mbak Anita di sini pun nggak respon juga. Oke. Saya ganti ke yang lain. Mbak Salma ada kelas A. Mbak Salma Kania. Kan ada dua ya, ada Salma Maulidia sama Kania. Mbak Salma Kania ada? Ada Bapak. Boleh. Bisa di share screen Mbak untuk yang ini. Kita coba simulasi lah gitu. Ya, mohon maaf Bapak. Boleh kita coba praktek untuk yang konversi Mbak di share screen barangkali aplikasinya. Baik, Pak. Oke. Lagi. Oh, keluar lagi Mbak. Oke, coba. Nah, coba Mbak dibuat, tadi kan yang sudah saya praktekkan itu kan poligon saja kan ya, ke KML. Nah, nanti coba Mbak sekarang yang garis yang lain ya, dikonversi ke KML. Nah, coba Mbak, dikonversi. Nah, misalkan lewat fullbook ya, diklik, nanti di conversion kan ada tuh kan ya. Terus to KML berarti kan yang dipilih kan. Bukan from ya, kalau from misalkan Mbak itu punya data KML ingin ditampilkan di ArcGIS. Nah, layar to KML coba Mbak. Klik 2 kali. Nah, nggak usah takut ya, karena pada saat kita menampilkan pun nanti akan saya bimbing juga gitu. Nggak memang saya tanya terus suruh mempraktekkan sendiri, enggak. Jadi santai aja gitu, ya, sama-sama saling belajar kan. Nah, untuk layar itu tinggal di drop down aja Mbak yang kecil itu, atau misalkan di drag and drop aja bisa. Dari layers, kalau layar yang window KML ditarik bisa. Yang ini ya, Pak. Iya, betul. Nah, output filenya itu penyimpanannya Mbak. Nah, di mana nih disimpannya nih? Biar nggak susah-susah kan di folder yang kita tentukan kan ya, biar nyarinya nggak susah. Nah, misalkan diklik, nah di mana nih di komputer, terserah misalkan di mana gitu. Nah, boleh misalkan di SIG. Nah, ke-13 nih berarti line KML misalkan gitu. Line KMZ. Ya. KML boleh nggak apa-apa save. Nah, udah. Tinggal di Langsung copy aja. oke, Pak. Ya, nggak apa-apa. Udah selesai gitu Mbak. Itu Mbak ya. Iya, Pak. Ada aplikasi Google Earth nggak di Mbak ini?
Ada, Pak. Coba buka, kita coba tampilkan ya yang tadi diekspor. Buka coba, terus di-share lagi. Mas Aris kalau udah ready nanti raise hand dulu ya. Boleh, Pak. Buat yang ada kendala mic itu bisa diperbaiki dulu ya biar interaktif gitu walaupun kita secara online tapi kita bisa saling bertukar informasi. Oh, Andisa KMZ, Salma Kania Orto, Mozaik berarti itu ya. Kan udah pernah udah biasa kan ya Maya? Iya, Bapak pernah pas praktikum penginderaan jauh. Maksudnya apa ya? Ketika kita ingin penampilan visual dengan Google Earth Pro ini kan atau Google Earth lah atau misalkan dengan My Maps dan lain sebagainya itu kan sangat apa ya sangat menarik lah, betul tidak Mbak? Iya, Pak. Nah coba ditampilkan Mbak yang tadi diekspor Mbak. Berarti untuk yang KMZ ini sebetulnya udah pada pernah ya, rekan-rekan semuanya ya syukur lah kalau udah pernah. Di open saja Mbak, karena sudah KML kan. Sama aja sih kayaknya import dan open di sana. Kalau Google Earth Pro itu sama aja lah. Tinggal dipilih formatnya aja mungkin nanti. Nah, tinggal yang apa? Itu kan ada generik kan ya. Tinggal dipilih aja itu yang KML. Itu juga banyak pilihannya. Ada ketemu? Belum muncul, Bapak. Ininya aja Mbak, Tadi yang di sini saya kan ada file nyimpen name sih. tuh. Ada file name di sini kan ada generic text kan itu dipilih aja yang KML kan banyak itu pilihannya. Ya yang tadi itu loh betul tadi dibuka open. Import Import. boleh. Kalau buka mah langsung KML. Nah pilihannya nih kan ada nih di sebelah bawah kanan. Di sebelah paling bawah kan ada open sama cancel ya Mbak. Di atasnya kan ada generic Ini. text tuh. Nah itu diklik. Ya. Coba diklik. Nah kan banyak. Cari yang KML berarti Mas biar kebaca. Atau semua file biar bisa langsung kelihatan paling bawah ada. Ini. Semua file kan misalkan. Ini. Akan ada. Di open aja coba Mbak. Oke. Nah kan kalau ada visualisasi seperti ini kan lebih menarik kan ya untuk pemetaan itu. Dibandingkan kita katakanlah peta plek gitu udah. Nah itu kan tampil Mbak ya data lainnya ya. Iya. Nah, oke sip terima kasih Mbak ya. Iya. Oke Mas Aris ready? Masih belum Sudah, Pak? Pak. Insya Allah, Oke, Pak. sip. Boleh di share screen santai ya. Gimana, Pak? Coba di share screen Mas. Boleh, Pak. Bentar, Pak.
Ini Pak udah Pak. Oke, coba Mas dikonversi Mas. Yang poin berarti sekarang. Ke KML aja lah. Wih, udah lincah nih. Udah biasa pakai ArcGIS berarti Mas ya? Enggak Pak, belum Pak. Ah, bercanda ini. Kan udah biasa Mas praktikum kan kita udah pertemuan ke-13 loh, ini udah berapa kali kita pakai nih aplikasi ini. Ya, langsung open boleh. Pak di sini teh pas layar tuh KML tuh diklik kanan apa diklik kiri Pak? Kalau klik kiri langsung 2 kali, kalau klik kanan kan nanti ada pilihan open, sama aja lah. Oke, nah itu layarnya Mas, dipilih atau ditarik saja nggak masalah tadi kayak Mbak siapa tadi itu? Mbak Salma. Boleh, itu kayak gitu boleh ya, poin. Tempat penyimpanannya di mana ya. Lalu ya tempat penyimpanan itu harus kita setting ya, biar nanti pada saat kita nyari hasil outputnya itu nggak bingung gitu. Di mana nyimpannya ya. Kelas B berarti siap-siap Mas Purwanto aja deh. Jangan Mas Ini Purwanto udah untuk sedia. nama filenya bisa gini Pak. Boleh, boleh, boleh. Untuk save as tipenya file Pak. Coba ada pilihan apa aja, buka aja Mas. Kalau nggak ada ya file aja gitu. Cuman satu Pak ya Pak. Ya. Oke ya Pak. Ya aja lah. Ada aplikasi Google Earth juga di sini? Saya nggak pakai Pak. Belum masang sih. Oke. Ini laptopnya masih baru Pak. Oh, alhamdulillah kalau masih baru berarti siap. Iya Pak. Udah Pak. Pernah pakai My Maps nggak? Belum Pak. Kalau misalkan Google Earth pernah, tapi nggak terlalu expert sih Pak. Tapi di laptopnya belum ada Google Earth Pak. Oke. Tapi punya akun Google Mas? Akun Google punya Pak. Coba buka web browser. Buka web browser ya. Tadi udah beres ya untuk yang itu. Buka browser biar sekalian tahu nih teman-teman nih kalau misalkan pengen buat peta online gitu. Ya minimal kita bisa sharing data lah gitu. Coba buka. Karena Siap, untuk Pak. konversi sebenarnya sederhana ya konversi ini. Untuk kelas B siapkan juga ya Mbak Adisa Safira nih. Mbak Adisha Safira. Ada? Adisha Safira ada ya? Ya, ada Pak. Ya, persiapkan dulu ya Mbak ya. Saya pengen lihat Mas Aris dulu ini. Ada yang pernah pakai My Maps nggak? Nggak ada Pak, belum pernah pakai. Oke, siap. Kita coba lihat dulu sebentar ya. Lumayan gitu kalau dipakai soalnya. Nah, Mbak Karunisa juga pernah tuh. Atau Mbak Karunisa deh. Mau coba sharing Mbak terkait penggunaan My Maps ini? Karunisa? Kalau suaranya nggak ada, nggak apa-apa, langsung. Mas Aris, kita pending dulu Mas ya. Kita ke Mbak Karunisa dulu. Pak, saya sudah bisa Pak Google Earth-nya Pak. Oh gitu? Atau Kita mau pending dulu, digantiin Mas. sama Hoirinisa juga nggak apa-apa Pak. Kita pending dulu Mas. Cukup, thank you Mas ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Oh, untuk permasalahan yang tadi kita bahas di akhir ya, itu menarik soalnya.
Ada Mbak Keronisa? Kayaknya masih tergendala juga nih ya. Ada, kalau ada boleh di chat. Mau share screen atau enggaknya, atau gimana. Kalau enggak, lewat lagi Mbak Keronisanya. Mbak Adisha, coba kalau udah siap Mbak, kita share screen dulu Mbak Adisha. Baik, Pak. Mau di-download Oke. dulu, Pak, yang file tadinya. Oh, belum di-download. Aduh, sedih nih. Download semuanya ya. Itu kan kita praktek, download lah filenya gitu. Biar kita sama-sama simulasi. Karena selalu saya ingatkan kembali ya, ketika kita berbicara aplikasi, kalau misalkan jarang digunakan, itu nanti pasti akan lupa. Gitu. Kira-kira butuh berapa menit Mbak untuk mendownload sampai membuka? Kalau misalkan sekiranya sekitar 5 menit, nanti kita akan ke Mas Haris dulu. Untuk permasalahan yang tadi yang tanda seru semua. Mas Aris, masih standby? Masih pada, Pak. Boleh share screen yang tadi tanda seru dulu. Kita nggak Mbak. Ini Yang Mbak tanda Adisa. seru, Pak. Iya. Oh, boleh, Pak. Sebelumnya ada yang pernah mengalami yang tanda seru seperti ini? Mas Purwanto pernah ya Mas ya? Jadi pada saat dibuka, loh kok datanya nggak tampil gitu. Kok layarnya jadi tanda seru semua. Nah ini harus gimana nih gitu, datanya harus kita apakan. Apakah datanya menghilang kah? Ataukah datanya kehapus kah? Atau bagaimana? Coba Mas, tampilkan Mas. Sebentar, Pak. Lagi loading, Pak. Ya. Mas Purwanto ada? Tanya lagi ini dulu ya, Mas, standby dulu. Oke. Mbak Adisa kalau udah siap resen ya, resen dulu ya. Kita ke Mas Haris dulu. Sudah, Pak, mau di-share screen. Tadi Eh, udah ke di-download. ke Mas Aris dulu Mbak, bentar Mbak. Mas Aris dulu Mbak. Maaf ya, Mas Aris dulu. Baik, Pak. Oke, tahan dulu, siap thank you, tapi tahan dulu kita ke Mas Aris dulu. Soalnya menarik nih. Ada yang pernah nggak mengalami kasus seperti Mas Aris tadi yang tanda seru semua layarnya? Pernah, Bagi Pak. yang belum pernah, coba resen. Bagi yang pernah, coba chat di kolom chat. Mbak Irisa pernah, oke. Yang lain, oh banyak, asik nih. Mbak Elmalia pernah, Mbak Riri Lestari pernah, Mbak Ana pernah. Banyak nih, siap. Tadi banyak ya. Mas Purwanto pernah Pak dulu, sip. Berarti sekarang udah nggak jarang kayak gitu lagi ya Mbak Delia ya. Pak, saya sudah bisa, Pak, ini, Pak. Boleh di share screen dulu Mas. Mas Lutfi Fauzan pernah. Gini, Pak. Saya minta tolong dibantu untuk menjawab pertanyaan ini biar masalahnya terpecahkan lah ya.
Mbak Lutfi Fauzan itu gimana cara mengatasinya Mbak Lutfi? Jadi kita saring ini ya diskusi ya. Mbak Lutfi Fauzan, standby. Waktu itu kalau saya mah ngulang lagi Pak, kalau ada yang itu mah. Ulang lagi, kita lewat dulu. Iya Mbak Pak. Sasti Luciana, bagaimana? Standby. Sama Pak, seperti Lutfi mengulang kembali Pak. Ya, Mbak Delia, Mbak Delia Lailatul Aini. Nah ini pernah Pak dulu, berarti sekarang sudah nggak pernah lagi dong mengalami seperti ini. Standby Mbak Delia. Oh, Delia. Sama Pak, diulang lagi, soalnya baru tahap awal doang waktu itu, jadi diulang lagi. Oke, siap. Mas Purwanto, bagaimana nih solusinya Mas Purwanto? Kita butuh solusi ternyata di sini Mas Purwanto. Biar kita nggak ngulang kembali. Gitu. Yang Purwanto. ini Pak, yang tanda seru, yang ini. Betul, yang tanda seru. Tanya tidak. Sama Pak, waktu itu diulang lagi dari awal. Pas ada Oke, seperti siap. ini. Baik, siap. Terima kasih Mas. Mbak Rini Mukaroma, selain mengulang kembali, ada nggak dari yang pernah ini tanpa mengulang kembali? Ulang Atau kembali solusi, kan soalnya? sama. Oke, siap. Karena datanya hilang ya? Iya, Pak. Oke, saya ceritakan seperti ini dulu kronologisnya. Mas Aris, standby ya. Mas Aris, halo. Ya Pak, Hadir. masuk. Pada saat buat data ini, pertama ini kan di MXD kan ya, di Workspace kan ya. Oke ya. Nah, waktu itu mengerjakan di laptop yang sama enggak, Mas Aris? Nah iya Pak, saya ngerjainnya nggak di laptop yang sama Pak. Jadi pas di Oke. copy dari laptop saya, kebaca di laptop teman saya Pak. Terus pas ke laptop saya jadi gini lagi. Oke. Kemudian data sudah di copy semua tapi ya? Yang dari laptop? Buat data sudah Pak. Oke. Saya tanya, datanya dalam bentuk GDB atau SHP? Kayaknya nggak ke save sama yang itunya deh Pak. Soalnya si save file itu kalau misalkan nge-save dari laptop saya tuh nggak ada yang kayak beda dari yang dikasih sama laptop teman saya gitu Pak. Apa kayak apa? Ini Pak, nah kan ini yang dari laptop saya Pak. Nah kalau Ya. ini yang di copy dari laptop teman saya Pak. Oke. Tapi datanya SHP? Atau GDB? Iya, Pak. Saya tanya dulu. SHP Pak. SHP, oke. Sip. Sekarang datanya masih disimpan. Data yang mana Pak? Ini yang waktu buat yang tanda seru ini. Masih Pak, ada Pak. Oke, coba dilihat dulu Mas di Windows Explorer-nya Mas, bisa di-share dulu Windows Explorer-nya. Kita bertahap ya di sini ya. Biar nggak ngulang-ulang. Kan sayang kalau misalkan udah ngedigit penggunaan lahan satu kecamatan ketika dibuka beda laptop datanya tanda seru kan ya. Udah mengeditnya itu 1 minggu, ternyata datanya tanda seru kan. Masa ngedigit lagi 1 minggu lagi, kan makan waktu banget. Sebetulnya ada beberapa ini sih penyebab sih kenapa bisa tanda seru kayak gitu. Makanya kita coba lihat dulu nih gitu. Datanya seperti apa. Coba Mas pengen lihat datanya. Padahal lewat itu aja Mas, nggak usah di close sih, bisa lewat katalog maksudnya gitu. Tampilan artisnya. Bisa lewat katalog kan kelihatan di situ datanya di mana. Bentar Pak. Nah coba di mana datanya. Di situ Pak. Oke.
Cuman ada Cisayong SHP dan Kecamatan Cicayong SHP. Tapi pas di dokumen di sini ada Pak, Di mana? yang di file di data tugas Pak. Oh, yang di Windows Explorer. Iya Pak. Coba tampilkan dulu. Nah, ini masalah baru nih ya. Kita coba atasi masalah. Coba tampilkan Mas Windows Explorer berarti kayak gini. Berarti ini ada something ini ya, problem dengan datanya sendiri. Karena sejatinya kalau misalkan datanya betul, itu akan terbaca langsung lewat katalog. Tapi kalau misalkan datanya ada sesuatu yang kurang atau bermasalah, nah itu nggak akan terbaca gitu di katalog ini. Coba Mas share Mas. Ini mungkin Pak buat data yang di Windows Explorer-nya Pak. Belum tampil Mas, mohon maaf Mas, masih ArcGIS, masih ArcMap. Ini Pak. Oke, belum. Sip. Nah, oke. Berarti hanya ada Kecamatan Cisayong dan Cisayong. Iya Pak, jadi seluruh yang sebagiannya nggak ada Pak, nggak kebaca Pak. Kalau jalan nggak ada. Kalau yang di katalog nggak ada Pak. Oke. Berarti Mas, kenapa datanya nggak tampil? Karena memang datanya nggak ke-copy sama Mas dari laptop teman Mas itu. Coba tampilkan ArcGIS lagi Mas. Sudah ada Pak. Bentar, Mas. Nah, itu kan berarti data points, data kantor desa, jalan setapak, dan seterusnya, itu nggak ke-copy Mas datanya dari laptop teman Mas itu. Tapi pada waktu itu merasa mengcopy ya. Iya Pak, udah mengcopy. Jadi sebelum Oke. itu tuh udah di-copy Pak, yang sesuai dengan yang ArcGIS Pak. Oke, sip. Berarti ini jadi sesuatu ya. Jadi sesuatu yang menarik untuk dibahas ya. Nih, saya contohkan nih. Oke, sip. Terima kasih Mas ya. Bisa di-close saya contohkan dengan tampilan saya. Biasanya kasus seperti itu terjadi, satu memang datanya itu nggak ke-copy. Kan kalau misalkan kita berbicara SHP, itu kan satu SHP file di Windows Explorer itu kan terdiri dari beberapa file kan ya. Bukan hanya ekstensi yang SHP doang, tapi ada PRG, ada SHX, dan lain-lain, itu ada XML. Nah, ketika salah satu itu aja nggak kebawa pada saat mengcopy, sudah jelas pasti data nggak akan kebaca di ArcGIS. Terus yang harus diketahui ketika ini yang ada namanya di ArcMap, ini itu kan lembar kerja MXT itu. Kalau misalkan saya tampilkan, nah tampil nggak yang Windows Explorer saya? Ada Pak. Nah ini yang P13 ini, yang MXT ini tuh hanya lembar kerja saja. Nah, lembar kerja di ArcGIS itu kalau misalkan kita hanya mengcopy ininya saja, dia tidak akan mengcopy datanya. Jadi yang di-copy itu hanya lembar kerjanya saja, tapi datanya nggak di-copy. Makanya ketika dibuka yang MXT tadi ke laptop teman sendiri atau laptop teman orang masing-masing, itu pasti akan tanda seru gitu. Nah, satu itu. Jadi ketika mengcopy data, kopilah semua data SHP-nya. Makanya kenapa lebih baik sebetulnya di GDB sih biar lebih rapi gitu. Satu copy folder semuanya ke bawah gitu. Apalagi kalau misalkan di SHP kita pada waktu nyimpan data kita nggak tahu di folder mana gitu. Kita copy MXT-nya doang gitu. Nanti dia akan tanda seru. Sebagai contoh misalkan ini kan kebaca kan ya, ya kebaca nih ya. Saya coba close ya. Nah, saya coba close. Coba sekarang nanti ada tampil nggak masih atau tanda seru ya. Nah, ada yang saya modifikasi data saya.
Ntar saya lagi coba buka aplikasinya. Kalau Mbak Tria Salsabila katanya pernah juga, cuman kalau saya di layer di add lagi Pak. Nah itu kasusnya kalau datanya memang ke copy. Tapi kalau kasusnya tadi Mas Aris memang datanya sendiri nggak ke bawah itu. Makanya ketika kita ingin pulihkan data atau restore data pun ya pasti nggak bisa gitu. Karena memang datanya nggak ke copy. Nah, nanti saya kasih tahu juga ya. Kalau misalkan pengen betul-betul mengcopy data itu benar-benar semuanya ke bawah itu harus apa yang diperhatikan. Sambil saya buka aplikasinya. Nah, saya udah tampil, saya share lagi. Nah, udah tampil ya teman-teman ya. Nah, kasusnya sama saya kayak ini. Tanda seru semua nih. Data saya kemana gitu kan ya. Kok pada nggak ada ya data saya? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Yang pertama tadi ya, karena pada saat mengcopy data, memang data ini nggak ke-copy gitu Mas Aris. Jadi kalau pengen tahu data ini lokasinya di mana, sebetulnya bisa di propertiesnya ya, diklik di sini, klik kanan, properties ya. Atau diklik 2 kali, nanti ada properties keluar. Di sini ada source nih. Nah, source ini diklik, dan dia itu nyimpannya di mana gitu, location-nya itu. Ada location di sini kebacakan ya. Karena sistemnya dari workspace ini yang MXC ini, dia itu kan tadi yang saya sebut ya, hanya lembar kerja saja, tapi tidak menyimpan data. Cara dia membaca datanya itu dengan melihat lokasinya gitu, path-nya, berdasarkan dari informasi yang dia simpan sebelumnya. Data ini, data point, line polygon, sebelumnya saya simpan itu di folder P13, ada folder bahan, ada file, ada folder vektor di sini. Ternyata pas saya lihat, ini Windows vektornya ya. Nah, di P13 saya tampil nggak Windows vektor saya? Tampil ya? Ya Pak. Nah, di sini folder yang dia pengen baca itu yang tadi ArcGIS yang di P13, kemudian di sini ada bahan, itu nggak ada gitu. Makanya dia nggak kebaca, kan seru. Gitu. Kenapa nggak kebaca? Karena saya pindahkan bahan itu di sini. Gitu. Makanya nggak kebaca. Sensitif ya dalam arti gini, ketika saya copy ke sini lagi aja, ya. Nah, data ini sebenarnya bisa kita restore gini nih, kan ada tanda seru merahnya bisa diklik kanan, ada data, ada repair di sini nih. Tampil nggak? Delay Pak. Oh delay bentar ya. Sudah tampil kah teman-teman rekan-rekan? Sudah ya. Nah ini kan tanda seru itu bisa diklik kanan yang tanda ini. Nanti ada data dari repair data source di sini. Tuh. Locate the layers data source manually when ArcMap can find it katanya. Kalau misalnya nggak bisa menemukan data yang tadi gitu. Itu bisa diklik saja. Nah di sini kita cari datanya di mana nih gitu. Ini kan tadi di bahan. Karena udah saya copy lagi tadi ya ke sini ya. Nah, ada di vektor di sini kan. Nah, di polygon ini. Nanti dia ketika di add kebaca semua gitu. Tuh. Tadi saya bilang sensitif, kenapa? Saya coba contohkan seperti ini lagi. Saya stop dulu, saya share screen lagi. Yang ini kan sudah di tempatnya ya. Di unsur P13 ada bahan ya. Betul nggak teman-teman? Halo? Sudah tampil kan Windows Explorer saya? Sudah ya? Pak. Nah, tadi kan dia ngebacakan di folder ini ya, 05 titik vektor kan ya, spasi vektor ya. Sambil ngecas dulu. Ketika folder ini saya ganti namanya, ya, gini aja, dihilangin atau nolnya juga deh ekstrim gitu. Jadi gini, oh masih kebaca ya.
Close dulu ya, sorry. Ya kan gini aja. Awalnya kan 05 titik spasi gitu kan ya. Ketika saya rubah gini aja. Coba saya buka lagi yang dia ada pasti tanda seru lagi gitu karena tidak bisa ngebaca atau menemukan data yang dimaksud pada saat menyimpan. Jadi Mas Aris, pada saat mengcopy data, pastikan data-data ini itu ke copy gitu. Karena kan Mas Aris itu kan ada garis, ada titik tadi. Sedangkan yang di copy itu tadi hanya apa namanya 2 poligon saja gitu. Nah, tuh. Saya balik lagi ke ArcGIS ya. Dia pasti tanda seru lagi gini ya. Karena dia tetap ngebacanya itu di 05 vektor ini gitu. Tampil di ArcGIS saya ya. Ada, Pak. Coba saya pulihkan kembali ya. Dia lokasinya ada di P13, ada di bahan, ada 05 vektor. Saya pulihkan kembali namanya seperti ini. Saya close dulu aplikasinya. Saya balik lagi share screen ini. Mohon maaf ya jadi bolak-balik share screen. Balik lagi ke screen ini, saya ganti lagi namanya sesuai itu. Ketika kita buka lagi yang ini, kita lihat. Baca nggak datanya? Pindah lagi screen-nya. Mohon maaf ya jadi bolak-balik. Karena menarik kasusnya bagi yang katakanlah memang belum pernah menghadapi masalah itu kadang-kadang bingung ya sampai membuat awal. Kalau misalkan yang udah sering mah, oh ini mah datanya nggak kebaca aja gitu. Tapi ada. Nah, makanya tampil lagi kan, masih di P13 ini. Ya. Gimana? Mas Aris, ada tanggapan Mas Aris? Masih bingung nggak? Sudah mungkin Pak, jadi nanti saya tinggal copy yang filenya ya Pak. Iya, dan lokasi penyimpanannya pun harus sama, karena sensitif tadi Mas. Ketika awalnya foldernya itu ada spasinya, ternyata nggak ada spasinya, jadinya itu pasti nggak kebaca. Apalagi kalau disimpan di tempat yang berbeda, gitu. Nanti nggak akan kebaca gitu datanya. Ketika katakanlah nyimpannya di tempat yang berbeda, tapi datanya memang sudah ke copy, itu bisa langsung di repair tadi yang klik kanan, data repair. Tapi kalau misalkan memang datanya nggak ada, ya cuma harus dicari dulu datanya. Ada yang mau ngasih tanggapan, Mbak Afni? Ya, sama-sama Mbak Afni, Awalinisa. Iya, bagaimana Pak? Pernah mengalami kasus kayak tadi ya Mbak ya? Belum pernah Pak. Alhamdulillah. Belum pernah. Salah saya tadi. Pak Lutfi Fauzan, Mas Lutfi, masih standby? Masih di mute kayaknya Mas. Katanya mati lampu Pak. Katanya mati lampu. Oke, Mbak Riri pernah mengalami kasus kayak tadi Mbak Riri? Pernah Pak, tapi baru nyadar ternyata datanya itu di bagian katalognya dihapus, jadi tidak nampil. Hapus kan? Iya pasti tanda seru. Si Mbak Sasti Lusianti maaf. Pernah Bapak. Terus gimana? Bapak buat baru lagi Pak saya. Padahal itu bisa di tracking Mbak, datanya ada di mana gitu. Kayak tadi kan. Nah, nanti kalau misalkan ketemu kasus kayak gitu lagi, kebayang nggak kalau misalkan udah ngerjain satu provinsi yang di dalamnya tuh isinya tuh ada batas desa yang ada berapa ribu, terus ada data penggunaan lahan yang katakanlah poligonnya itu ada jutaan, kemudian ada data lain-lain. Kalau misalkan harus buat ulang, sedangkan katakanlah deadline-nya besok, kan jadi pertanyaan besar nantinya. Itu ya. Kita teh waktu sampai jam berapa? Mohon maaf lupa saya. 40 ya? Oke, ini udah 37.
Saya minta ini ya, apa istilahnya ya, review lah dari materi yang tadi dari jam 1 ini sampai jam sekarang. Dari kelas masing-masing nanti akan saya sebut ya namanya, nanti bisa apa istilahnya merangkum lah gitu per kelas masing-masing. Nah, dari kelas A itu Mbak Septia Liana, dari kelas B itu siapa ya? Ada Mas Dimas Fadila, dari kelas C itu ada Mbak Dede Nurfaida. Mbak Dede Nurfaida. Coba dari kelas A dulu deh. Hadir orangnya? Nggak hadir kah orangnya? Kelas C? Kelas B? Saya anggap nggak hadir semua, berarti 3 orang itu nanti nih. Ada, Pak. Ya, Pak Mbak Dede Nurfaida. Gimana Mbak jadi rangkumannya? Nggak apa-apa, bahasa sendiri aja, dalam arti kalau misalkan ada yang kurang tepat juga nanti kita perbaiki bersama. Bagaimana Mbak? Jadi Maaf, Pak, tadi keluar masuk Zoom. oke, keluar masuk Zoom ya. Jadi nggak ini berarti ya. Nggak menyimak juga berarti ya. Ya sudah saya lewat ya. Untuk Mbak Dede. Mbak Dia Puspita Arum kelas C pengganti Mbak Dede ada, atau kelas B yang udah siap, atau kelas A? Mbak Setia Lianya lagi bicara tapi nggak kedengeran, memang nggak ada suaranya, makanya bermasalah mungkin sinyalnya. Ya sudah, mungkin ya kalau misalkan nggak ada yang mau memberikan komentar atau memberikan closing statement, nggak masalah. Tapi yang perlu diingat kembali ya buat semuanya, untuk pertemuan ke-13 ini untuk konversi, ya memang mudah ya, karena memang hanya klik-klik saja gitu. Cuman ketika menggunakan aplikasi yang berbeda, pasti biasanya istilahnya ada berbeda dan lokasi toolsnya pun pasti berbeda. Nah makanya ketika kita menggunakan aplikasi, biar katakanlah kita sering ingat di mana tools-toolsnya, itu memang harus sering digunakan, apalagi untuk konversi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu berkaitan dengan transformasi koordinat ya. Transformasi yang dimaksud lebih berbasis ke transformasi aplikasi saja, kita lewat aplikasi, bukan secara perhitungan matematisnya gitu. Nah, memang kita lebih ke instan pengguna di sini ya untuk prakteknya. Nah, jadi nanti kita akan coba belajar kalau misalkan kita punya data dengan koordinat long lat atau geografis, kita akan coba konversi nih ke meter, ke UTM dengan satuan meter. Ketika kita punya koordinat meter, nanti kita akan coba konversi nih ke TM3 gitu. Nanti kita akan coba bahas di situ. Nah, sebelum nanti minggu ke depan akan dibahas, barangkali buat rekan-rekan atau teman-teman coba dipelajari dulu terkait konversi-konversi ini untuk penggunaan khususnya di aplikasi JIS ya, untuk konversi koordinat itu seperti apa dan kegunaannya untuk apa sih. Karena kalau misalkan kita salah saja melakukan konversi atau menentukan jenis koordinat yang digunakan, itu fatal banget ya dalam dunia JIS ini gitu. Itu sih mungkin dari saya. Itu mungkin Pak Tio untuk materi kali ini. Barangkali dari Pak Tio ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Terima kasih Pak Said. Dari saya cukup, sudah panjang lebar. Baik, baik. Berarti untuk pertemuan kali ini mungkin bisa saya tutup ya Pak Tio ya. Ya, silakan. Terima kasih banyak buat semuanya. Semoga untuk materi yang kita bahas sekarang ini memang benar-benar kita pahami ya, dan kita bisa diaplikasikan untuk di kemudian hari. Dan semoga dari materi-materi yang kita sampaikan di kelas praktikum ini selalu bermanfaat buat rekan-rekan dan teman-teman semuanya. Khususnya buat saya sendiri sih, untuk mengingatkan kembali dan ya umumnya buat teman-teman semuanya gitu. Terima kasih banyak. Kalau misalkan ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, terima Sama-sama, terima kasih. untuk Izin Pak live ya Syahid terlebih dahulu ya teman-teman. yang sudah memaparkan materinya terkait konversi antar format spasial. Tadi juga dipelajari terkait data konversi data save file ke KML, kemudian konversi data save file ke CAD dan lain-lain. Kemudian sudah disimulasikan juga oleh teman-teman per kelas, tadi saya lihat. Kemudian ya walaupun tidak semuanya bisa langsung mempraktekkan ya, tapi mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa melakukannya sendiri di rumah masing-masing. Amin, amin. Ya, karena mungkin siapa tahu nanti muncul di UAS ya Pak Syahid ya. Ada kemungkinan sangat besar. Oke, karena kemungkinan nanti UASnya kita bisa wawancara ya Pak Syahid ya. Bisa jadi seperti Bisa. itu. Betul sekali. Jadi dipersilakan saja Untuk rekan-rekan. UAS berarti kemungkinan di pertemuan ke minggu ketiga ya Pak Dio ya, atau minggu keempat ya? Lupa saya. Sekarang tuh pertemuan 13, 14, 15. 3 minggu Dua lagi Pak ya? Syahid. 3 minggu lagi dari Betul kan. sekarang lah. Persiapkanlah diri kalian masing-masing berarti ya. Jadi nanti kadang-kadang kita akan teknisnya UASnya tidak tulis tangan, tidak bikin video, tapi dengan wawancara. Jadi rekan-rekan siapkan saja per bagiannya gitu ya, teknisnya seperti apa. Betul sekali. Karena nanti mungkin saja kita akan random nanyanya yang mana gitu ya, per orangnya gitu. Jadi biar lebih seru aja lah, biar gak biasa ya Pak Syahid ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih untuk Pak Syahid dan teman-teman yang lain. Kita tutup pertemuan kali ini. Sebelum ditutup, silahkan nanti di di screenshot dulu. Mungkin bantu sama siapa yang pakai laptop. Boleh, silakan sama siapa? Wildan, ada Wildan? Halo? Gak ada. Septian atau siapa? Farhan, boleh silahkan. Boleh untuk slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Oke, terima kasih Pak Syahid. Sekali lagi kita bertemu lagi minggu depan. Ya, Pak Syahid ya. Kemudian teman-teman juga semoga selalu sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat.